Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Kakak Nai. Di video kali ini Kakak Nai mau buat zebra cake. Nah, yang mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Kakak Nai, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan loyang, lalu olesi tipis-tipis dengan margarin. Di sini loyangnya Kakak Nai pakai yang ukuran diameternya 20 cm dengan tingginya kurang lebih 7 cm. Nah, diolesi tipis-tipis hingga permukaannya rata. Kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu sambil dihentak-hentakan seperti ini. Hentak-hentakan hingga semua permukaannya rata. Lalu buang sisa tepungnya, kemudian sisihkan loyangnya. Lalu siapkan wadah, masukkan 5 butir telur dan 215 gram gula pasir, 1/2 sendok teh SP. Lalu kemudian dimixer dengan speed yang paling tinggi, kurang lebih sekitar 5-7 menit. Tapi ini tergantung ya dengan mixer masing-masing. Adonan telurnya dimixer hingga kental dan berjejak. Nah, ciri-ciri adonan yang kental dan berjejak itu ketika mixer kita matikan, kita tarik mixer, jejak dari ujung mixer itu tidak tenggelam. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, 1/2 sendok teh baking powder. Lalu kemudian diayak agar nantinya adonan yang kita aduk tidak mudah bergerindil. Kemudian diaduk sebentar seperti ini agar tepungnya tidak mudah berterbangan. Setelah itu hidupkan mixer dengan speed yang paling rendah. Lalu mixer hingga tepungnya tercampur. Lalu mixernya dimatikan kembali dan masukkan margarin. Di sini Kakak Nai pakai margarin seberat 200 gram sebelum dicairkan. Nah, setelah itu baru dicairkan, kemudian kita dinginkan dulu. Setelah dingin baru tuang ke adonan. Masukkan juga secukupnya vanila cair, atau teman-teman bisa juga pakai vanila bubuk. Lalu adonannya dimixer kembali dengan speed yang paling rendah. Setelah itu kita matikan dan nanti kita aduk dengan menggunakan spatula agar adonannya tercampur rata dan sisa endapan dari margarin tidak mengendap di dasar adonan. Lalu kemudian adonannya Kakak Nai bagi dua, yang separuhnya untuk berwarna putih dan separuhnya lagi untuk adonan yang berwarna coklat. Adonan putih kita sisihkan dulu. Nah, yang untuk coklatnya kita masukkan coklat sebanyak 30 gram. Masukkannya juga bertahap sambil diayak.
Lalu kemudian diaduk kembali hingga bubuk coklatnya dengan adonan bisa tercampur rata. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, adonan coklatnya sudah halus dan tercampur rata. Nah, sekarang kita cetak adonannya ke dalam loyang yang tadi sudah Kakak olesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Lalu kemudian di sini adonannya Kakak cetak secara selang-seling sesuai selera aja ya, mau lebih dulu adonan coklat ataupun adonan putih. Dituang seperti ini ya, hingga semua adonannya habis. Setelah selesai seperti ini, lalu kemudian panggang di oven dengan suhu 180 derajat dengan menggunakan api atas dan api bawah selama 50 menit. Dipanggang hingga cake-nya matang dan merata. Dan setelah matang, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat cake-nya matang sempurna. Lalu kemudian cake-nya kita dinginkan sebentar, kurang lebih 1 jam. Setelah itu baru bisa kita potong-potong. Untuk potongan cake-nya bisa kita tatah kembali di piring. Bisa dilihat ya, cake-nya lebih lembab dan moist. Nah, cake-nya sudah bisa dihidangkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya teksturnya, adonannya terlihat lembut, lebih lembab, dan pori-porinya rapat. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, manisnya pas, mantap pokoknya. Patut dicoba ya teman-teman. Recommended.